Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu semikonduktor. Nah, perlu diketahui bahwa semikonduktor sendiri berada di antara konduktor dan juga isolator. Jadi, semikonduktor ini berada di tengah-tengah. Semikonduktor itu lebih rendah daripada konduktor atau lebih lemah. Dan juga dia itu di atas isolator. Jadi dia berada di tengah-tengah. Nah, apa sih semikonduktor itu? Semikonduktor adalah material yang memiliki konduktivitas listrik di antara konduktor seperti logam dan juga isolator seperti plastik dan juga karet. Nah, jadi dia itu berada di tengah-tengah antara konduktor dan juga isolator. Nah, mereka ini tadi, si konduktor, kemudian semikonduktor dan juga isolator memiliki peran penting dalam teknologi modern karena kemampuan mereka untuk mengontrol aliran arus listrik dengan cara yang sangat efisien. Nah, berikut ini adalah beberapa poin penting tentang semikonduktor. Yuk. Nah, selanjutnya ini adalah sifat dasar semikonduktor. Nah, semikonduktor adalah material yang memiliki celah pita energi yang cukup kecil di antara konduktor atau celah energi kecil dan isolator dengan celah energi yang besar. Jumlah pembawa muatan elektron atau lubang dalam konduktor dapat diubah dengan mengubah suhu atau menerapkan medan listrik. Jadi semikonduktor ini bisa dipengaruhi oleh suhu dan juga arus listrik. Nah, ada beberapa tipe dalam semikonduktor. Yang pertama adalah tipe semikonduktor. Yang pertama adalah tipe N, yaitu tipe negatif, dan juga tipe P, yaitu positif. Kemudian, semikonduktor tipe N memiliki eksesi elektron, sedangkan semikonduktor tipe P memiliki eksesi lubang atau biasa disebut dengan hole. Kemudian di sini ada dopan untuk mengubah tipe semikonduktor atau mengendalikan konduktivitasnya. Dopan atau atom pengotor ditambah ke dalam material semikonduktor. Contoh dopan untuk semikonduktor dari tipe N adalah fosfor P atau arsenik atau AS ya. Sedangkan untuk tipe P adalah boron atau B atau gallium. Biasanya disebut dengan Ga ya. Kemudian ada dioda semikonduktor. Ini tipe-tipe dari semikonduktor tadi ya. Nah, dioda adalah komponen elektron yang dibuat dari semikonduktor dan memiliki dua terminal, yaitu katoda sebagai negatif dan anoda sebagai positif. Dioda memungkinkan arus listrik hanya dalam satu arah karena adanya celah pita energi dalam semikonduktor. Kemudian selanjutnya ada transistor. Nah, transistor ini adalah komponen semikonduktor yang terdiri dari tiga lapisan, yaitu emitter, base, dan juga kolektor. Nah, transistor digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik seperti penguat sinyal, saklar, dan juga dalam rangkaian logika digital. Kemudian ada aplikasi semikonduktor. Nah, aplikasi semikonduktor digunakan dalam pembuatan komponen elektronika seperti dioda, transistor, kemudian ada IC atau integrated circuit, dan juga sensor-sensor elektronik seperti sensor cahaya, sensor gerakan, ataupun sensor lainnya. Mereka juga penting dalam industri fotovoltaik untuk pembangkit listrik tenaga surya, dan dalam semikonduktor optoelektronik untuk LED dan juga laser. Nah, ini ada beberapa tren pengembangannya. Pengembangan semikonduktor terus berlanjut dengan fokus pada miniaturisasi seperti teknologi semikonduktor nano atau bisa disebut dengan nanoteknologi, dan efisiensi energi seperti menggunakan semikonduktor wideband gap untuk aplikasi daya tinggi. Nah, semikonduktor telah mengubah wajah
teknologi modern dengan memberikan dasar untuk pengembangan berbagai perangkat elektronik yang digunakan sehari-hari, mulai dari ponsel pintar ataupun smartphone, kemudian kendaraan listrik, mobil listrik, dan juga perangkat komputasi. Nah, seperti yang kita gunakan antara laptop, komputer, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa contoh benda yang merupakan semikonduktor. Nah, perlu kita ketahui, jadi di sekitar kita itu banyak sekali benda-benda semikonduktor. Yang pertama ada silikon. Nah, silikon adalah material semikonduktor yang paling umum digunakan dalam industri elektronik. Ini digunakan dalam pembuatan chip IC, transistor, dan juga komponen semikonduktor lainnya. Kemudian ada germanium. Nah, germanium adalah semikonduktor yang digunakan pada awal perkembangan elektronik sebelum silikon. Jadi germanium ini tuh lebih dahulu ada atau lebih sudah ada, cuma digunakan terlebih dahulu sebelum silikon. Nah, germanium ini menjadi hal yang sangat sering digunakan sebelum silikon tadi ya. Nah, meskipun sekarang lebih jarang digunakan, germanium masih memiliki aplikasi dalam beberapa perangkat elektronik. Kemudian ada arsenida gallium atau gallium arsenide atau GaAs ya, yaitu semikonduktor yang sering digunakan dalam aplikasi optoelektronik dan juga komputasi optik seperti dioda laser dan perangkat mikroelektronika canggih. Kemudian ada selenida kalium atau JDSE, adalah semikonduktor yang sering digunakan dalam produksi sel surya dan perangkat-perangkat fotovoltaik lainnya karena memiliki sifat optoelektronik yang baik. Nah, itu dia. Ini berarti sering digunakan dalam panel surya ataupun sensor cahaya yang sering kita lihat berada di lampu-lampu taman ataupun lampu-lampu jalan. Oke. Kemudian ada indium tin oxide atau ITO, adalah semikonduktor yang biasa digunakan sebagai lapisan transparan dan konduktif pada layar sentuh panel surya, seperti panel surya transparan dan juga layar elektronik lainnya. Jadi ya seperti digunakan pada layar-layar ponsel ataupun layar-layar pada laptop atau komputer kalian. Kemudian ada polimer konduktif, nah, atau konduktif polymers. Beberapa polimer memiliki sifat semikonduktor yang bisa diubah dengan menambahkan dopan tertentu. Mereka digunakan dalam elektronik yang fleksibel seperti sensor dan juga perangkat elektronik organik. Kemudian ada sulfida timah atau tin sulfide atau SNS, adalah semikonduktor yang sedang dipelajari untuk aplikasi sel surya, yang selain dia itu murah dan juga ramah lingkungan karena memiliki sifat optoelektronik yang sangat menarik. Kemudian ada telurida timah atau SNTE, adalah semikonduktor termoelektrik yang digunakan dalam pembangkit listrik termoelektrik untuk mengkonversi panas menjadi listrik. Nah, dari tipe-tipe semikonduktor di atas, setiap material semikonduktor memiliki sifat dan aplikasi yang unik dan penggunaannya tergantung pada kebutuhan spesifik dalam industri elektronik, optoelektronik, dan juga teknologi energi. Jadi, semikonduktor ini sangat berperan penting dalam perkembangan teknologi modern. Seperti tadi, kita bisa lihat ada perkembangan sensor, kemudian dia digunakan dalam beberapa teknologi komputerisasi, komunikasi, terutama dalam ponsel, chipset, IC, kemudian ada dioda, transistor, dan juga pada layar perangkat elektronik yang sering kita lihat setiap hari. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiss me hard before you go. Summertime sadness.
just